salah satu siswa dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, dan juga salah satu cucu dari Eyang Rani. Dan izin bertanya, berdasarkan tadi dari presentasi yang Om Reza dan Om Christopher dan Bu Dwi dan juga yang lulus, bahwa setelah saya amati bahwa kekuasaan Jepang pada saat itu benar-benar sangat besar dan banyak keputusan besar diambil oleh pihak penjajah. Dan saya sebagai generasi muda di Indonesia, bagaimana caranya untuk mencegah pengambilan keputusan supaya tidak salah untuk di masa depan nanti dan juga di masa kini. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mungkin langsung dijawab Bang Nus. Wah, itu saya kayaknya nggak bisa jawab. Pertanyaannya Berat itu. Iya. Jadi gini, saya kira yang penting itu kita belajar dari sejarah. Kalau perang itu memang tidak menguntungkan, yang penting itu tadi, perang gimana sih supaya tidak hanya perang dengan senjata. Yang saya prihatin sebagai orang kemudian, perang kata-kata itu sekarang juga seperti apa ya, hal biasa. Padahal itu dampak terhadap karakter itu sangat besar. Kelihatan sekarang mungkin belum kelihatan, tetapi pada saat yang akan datang, kalau tidak dilakukan satu tumbuh satu kesadaran sendiri. Karena kalau misalnya dilakukan kebijakan apalah pelarangan atau apa, itu juga akan panjang. Jadi saya kira untuk generasi muda ke depan, mari kita tatap dengan penuh optimisme. Gak usah ribut dengan tetangga, gak usah ribut dengan sesama generasi muda. Saya kira itu. Lalu satu buku terbit tahun 2008, judulnya Why Nation Fails. Mungkin udah menang Nobel juga ya. Kenapa negara gagal, dari Garo Acemoglu. Nah, pertanyaan besar ya, kenapa negara gagal? Kenapa itu dia jawab di buku itu dengan jawaban yang sederhana, ya, tapi cukup merangkum semua hal, karena para pengambil kebijakan, para pemimpinnya itu abai sama sejarah. Itu yang saya kira menjadi salah satu alasan kenapa negara itu tidak berhasil membangun satu kebijakan publik yang bisa menyejahterakan rakyatnya, bisa relevan. Nah, di situ yang saya kira mungkin bagi generasi muda, coba lihat kembali sejarahnya. Terus juga saya kira negara-negara yang melakukan kekerasan di masa lalu, Jepang, Jerman, yang kita bahas hari ini juga, yang mereka lakukan saya kira dengan besar hati adalah mereka mengakui kesalahan mereka di masa lalu. Dan saya kira bangsa yang besar bisa mengakui kehebatan maupun keburukan di masa lalu itu. Dan saya kira ada satu kutipan di buku ini yang sangat yang sangat penting gitu. Nih di halaman ke-24 ya. Merupakan suatu kehormatan. Ini surat tulisan dari Snellen van Vollenhoven, ya, Sekjen Koorts Foundation. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Anda mengingat inisiatif Anda yang luar biasa untuk mempublikasikan tentang camp-camp internira di Indonesia. Menurut pendapat saya, penting untuk belajar dari masa lalu dengan mempublikasikannya, membuat catatan-catatan lama yang dapat diakses, dan mencoba mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini yang paling penting. Kita berutang kepada generasi muda. Itu yang paling, saya kira kalimat yang paling melekat di saya dari buku ini. Terima kasih. saya malah lupa Mas Reza yang ini. Jadi ini surat dari Snellen atas surat saya minta izin untuk menerbitkan buku ini. Kemudian membalas isinya
saya juga jadi ingat berkaitan dengan pertanyaan tadi. Maka saya yang Jerman itu kalah perang, Jepang kalah perang, tapi kenapa bisa kalah? Saya kira itu yang bisa kita jadikan teladan. Resepnya apa? Kalau mereka bisa bangkit, masa kita nggak bisa? Lalu saya ambil contoh juga Korea Selatan pernah dijajah oleh Jepang. Kok bisa hebat? Kenapa kita tidak? Saya mencoba melihat dari sisi budaya. Ternyata Jerman itu punya begitu kalah perang, tokoh-tokoh dikumpulkan suruh bicara bebas. Ada yang ngomong begini, Jerman punya semboyan ini harus kita pegang teguh. Berars Jerman nomor satu. Bagaimana generasi muda Jerman bisa menjadi nomor satu? Melalui apa pendidikan? Jepang mengumpulkan tokoh. Ada yang menutup. Kita masih punya guru. Kita masih punya semangat saluran. Kita masih punya semangat bersyukur. Itu yang diajarkan kepada generasi muda Jepang. Sehingga Jerman juga Korea Selatan itu di dalam pendidikannya kita menemukan sistem yang diajarkan. Jujur, cerdas, jujur, menyimak, cerdas, disiplin. Tapi ditambah satu, anak Korea Selatan jangan kalah dengan anak Jepang. Yang manjur itu yang manjur. Kita pernahkah mengajar anak-anak kita jangan kalah dengan Belanda, jangan kalah dengan Inggris, jangan kalah dengan Spanyol, Portugal, Spain. Tantangan seperti itu juga. Enggak, jadi gitu loh. Saya kira itu hasilnya. Yang penting buat kita itu bisa hebat seperti sejarah zaman Majapahit. Akan itu sejarah Majapahit. Masih. Baik, terima kasih Mas. Saya pikir itu pertanyaannya Mas Junior ini justru sangat fundamental ya Pak untuk kita semua sebetulnya. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Reza, Pak Nunus, bahwa sejarah ini harus kita perlakukan sebagai sebuah repositori ide, yang mana apa yang terjadi di masa sekarang atau apa yang akan kita lakukan itu sebetulnya punya referen di dalam sejarah dan segala macam. Meskipun memang kita, saya pikir, mempunyai satu kekurangan dibanding negara-negara Asia Timur, Pak. Kalau di Asia Timur kan dia repositorinya itu lengkap. Ketika satu dinasti itu berjaya kemudian jatuh, dinasti selanjutnya tidak menghapus sejarah dari dinasti sebelumnya. Tetapi kalau di kita ada kebudayaan mengubah setiap kali muncul dinasti baru, maka sejarah yang di dinasti sebelumnya itu akan diubah. Jadi kalau muncul misalnya Mataram naik, kemudian Pra Mataram akan ditulis ulang oleh Mataram. Jogja naik, dia akan menciptakan babat Jogja, menghapuskan, tidak menghapus tapi memberikan komentari terhadap babat sebelumnya dan segala macam, dan itu menjadikan repositori kita memang cukup terbatas. Tetapi di tengah keterbatasan itu saya pikir sudah banyak usaha untuk mempublikasikan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Nunus.